Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Esya Aprisali Putri, merupakan perwakilan dari kelompok 5B. Di sini akan menjelaskan SNI 7717 2011 mengenai survei dan pemetaan mangrove. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama Diana Sumirah, selanjutnya saya sendiri Esya Aprisali Putri, selanjutnya ada Firlif Alfariji, lalu ada Hanif Ahyar, lalu ada Lia Berliana, dan yang terakhir ada Melani Kartikasari. Nah, selanjutnya dalam SNI 7717 terdapat beberapa standar acuan. Yang pertama, SNI 6502/2010 tentang penyajian peta rupa bumi skala 1:50.000. Ada yang kedua yakni SNI 65023/2010 tentang penyajian peta rupa bumi bagian 3 skala 1:50.000. Dan yang ketiga yakni SNI 65024/2010 tentang penyajian peta rupa bumi bagian 4 skala 1:250.000. Standar acuan yang ketiga yakni adalah SNI 196726/2002 tentang peta dasar lingkungan pantai Indonesia skala 1:50.000. Kemudian SNI 196727/2002 yakni tentang peta dasar lingkungan pantai Indonesia skala 1:250.000. Dan SNI 196728/2002 tentang penyusunan neraca sumber daya bagian 3 sumber daya lahan spasial. Selanjutnya yakni ada beberapa istilah dan definisi yang terdapat pada SNI 7717. Yang pertama yakni terkait delineasi mangrove. Apa itu delineasi mangrove? Delineasi mangrove merupakan penggambaran batas-batas objek atau fitur-fitur mangrove yang terekam pada gambar representasi permukaan bumi dengan suatu garis atau lambang simbol tertentu. Kemudian mangrove. Mangrove merupakan tumbuhan pantai yang khas di sepanjang pantai tropis dan subtropis yang terlindungi dari pengaruh pasang surut air laut dan mampu beradaptasi di perairan payau. Kemudian tajuk. Tajuk merupakan bagian atas tanaman dari mangrove yang terdiri dari cabang, ranting, dan daun. Kemudian ada tipologi mangrove. Tipologi mangrove merupakan tipe komunitas mangrove berdasarkan tanda-tanda struktural dan vegetasi mangrove yang dibentuk oleh lingkungan, fisiografi, dan morfologi tempat tumbuh mangrove. Baik, sekarang kita akan membahas mengenai beberapa ruang lingkup yang ada dalam survei dan pemetaan mangrove ini. Yang pertama itu mengenai persyaratan, yang kedua mengenai prinsip survei dan pemetaan, dan yang ketiga adalah visualisasi data mangrove. Nah, pada tahap persyaratan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Pada persyaratan data yang harus kita penuhi yaitu hasil perekaman citra penginderaan jauh itu tidak lebih dari 2 tahun. Lalu resolusi spasial yang digunakan minimal 8 meter untuk peta berskala 1:25.000. Kemudian resolusi spasial yang digunakan minimal 15 meter untuk peta skala 1:50.000. Lalu resolusi spasial yang digunakan minimal 75 meter untuk peta yang berskala 1:250.000. Dan ada garis pantai mengacu pada peta rupa bumi. Lalu untuk persyaratan peta dasarnya yaitu peta yang digunakan dalam pemetaan mangrove ini yaitu peta rupa bumi dan peta lingkungan pantai Indonesia. Selanjutnya ada prinsip survei dan pemetaan mangrove. Pertama, sumber data. Data citra penginderaan jauh sebagai sumber data utama untuk memperoleh informasi sebaran mangrove. Jenis dan resolusi spasial citra penginderaan jauh yang disesuaikan dengan skala peta mangrove yang dihasilkan. Yang kedua ada data lapangan yang berupa data terstruktur dan komposisi vegetasi digunakan untuk mendukung reinterpretasi dan validasi. Dan ada sumber data lainnya yang merupakan peta dan data tabuler dari berbagai sumber dapat digunakan untuk mendukung pemetaan mangrove. Yang kedua ada proses pemetaan mangrove. Kerja laboratorium dimaksudkan untuk mendelineasi mangrove melalui interpretasi citra yang telah bergeoreferensi. Proses delineasi dilakukan secara visual, digital, atau gabungannya. Berdasarkan skala peta tertentu, faktor-faktor resolusi citra seperti resolusi spasial, resolusi spektral, dan resolusi temporal, serta resolusi radiometrik harus dipertimbangkan dalam interpretasi. Selanjutnya, metode pemetaan mangrove terdapat 3 skala, yaitu 1:250.000. Sumber data yang digunakan adalah peta dasar dengan tingkat kedetailan peta 1:250.000. Untuk kerja laboratoriumnya, delineasi tutupan vegetasi mangrove. Sedangkan untuk survei verifikasi lapangan, survei verifikasi tutupan mangrove dan non-mangrove. Selanjutnya ada 1:50.000. Peta dasar dengan sumber yang digunakan peta dasar dengan tingkat kedetailan peta yaitu 1:50.000.
Untuk kerja laboratoriumnya, delineasi mangrove, klasifikasi, penutup tajuk. Selanjutnya untuk survei verifikasi lapangan, terdapat survei verifikasi tutupan mangrove dan non-mangrove. Transek atau jalur yang diambil secara sistematik dengan awal teracak, penutup tajuk atau kerapatan pohon. Selanjutnya 1:25.000. Sumber data yang digunakan yaitu peta dasar dengan tingkat kedetailan peta 1:25.000. Untuk kerja laboratoriumnya, delineasi mangrove, klasifikasi, penutup tajuk. Nah, untuk survei verifikasi lapangannya, survei verifikasi tutupan mangrove dan non-mangrove, transek atau jalur yang diambil secara sistematik dengan awal teracak. Selanjutnya penutup tajuk. Selanjutnya kerapatan pohon, tipologi mangrove, dan spesies dominan. Dalam pemetaan mangrove terdapat klasifikasi yang digunakan. Nah, untuk skala 1:250.000 terdapat klasifikasi mangrove dan non-mangrove. Sedangkan untuk 1:50.000 terdapat dua parameter yang digunakan, yaitu penutup tajuk dan kerapatan pohon. Sedangkan untuk penutup tajuk, klasifikasi yang digunakan yaitu mangrove lebat, mangrove sedang, mangrove jarang, dan non-mangrove. Sedangkan untuk kerapatan pohon, terdapat kerapatan pohon rapat, mangrove sedang, mangrove jarang, dan non-mangrove. Untuk skala 1:25.000, klasifikasi yang digunakan tersebut yaitu mangrove sangat lebat, mangrove lebat, mangrove sedang, mangrove jarang, mangrove sangat jarang, dan non-mangrove. Sedangkan untuk kerapatan pohonnya, mangrove sangat rapat, mangrove sedang, mangrove jarang, dan mangrove sangat jarang. Selanjutnya ada survei lapangan. Survei lapangan diperlukan untuk memverifikasi hasil delineasi interpretasi mangrove, kelebatan tajuk, kerapatan pohon, tipologi, spesies dominan, dan analisis. Pemilihan lokasi sampel atau transek mangrove untuk memverifikasi dilakukan dengan menggunakan metode pengambilan sampel sistematik dengan awal teracak pada area terpilih. Selanjutnya ada hasil. Hasil pemetaan mangrove yaitu peta mangrove berdasarkan skala peta dan informasinya dalam bentuk peta cetak dan basis datanya. Baik, slide selanjutnya mengenai visualisasi data. Nah, untuk visualisasi data ini terdiri dari beberapa poin. Yang pertama itu mengenai fitur. Nah, pada fitur ini peta mangrove terdapat fitur yang harus ada gitu, seperti fitur dasar dan juga fitur tematik. Mungkin bisa lihat gitu ya di samping mengenai klasifikasi yang digunakan, fitur klasifikasi yang digunakan dari mulai skala 1:250.000, kemudian 1:50.000 dan 1:25.000. Kemudian yang kedua itu terkait struktur data. Nah, untuk struktur data ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu data spasial dan juga atribut gitu. Untuk data atribut itu mencakup semua data yang berfungsi untuk mendetailkan karakteristik dari mangrove. Contohnya tuh mengenai fitur mangrove, dia memiliki bentuk geometri baik poligon, titik maupun garis, serta atribut fiturnya itu luasan, terus substrat dasar dan kerapatan dan juga kelebatan. Yang selanjutnya itu mengenai fitur yang digambarkan. Nah, untuk fitur yang digambarkan pada peta itu mengacu pada SNI 652.2 tahun 2010. Kemudian poin berikutnya mengenai fitur yang digambarkan. Nah, untuk fitur yang digambarkan ini mengacu pada SNI 6502.2 pada tahun 2010. Spesifikasi penyajian peta rupa bumi di skala 1:25.000. Kemudian di SNI 6502.3 tahun 2010 mengenai spesifikasi penyajian peta rupa bumi skala 1:50.000, dan di SNI 196726 tahun 2002 mengenai peta dasar lingkungan pantai Indonesia skala 1:50.000. Mungkin di samping bisa dilihat klasifikasinya. Kemudian yang terakhir itu mengenai grid dan gradical. Untuk grid pada peta hanya ditunjukkan menggunakan tik di tepi peta dengan selang disesuaikan dengan skala peta. Kemudian untuk garis gradical itu digambarkan berupa garis penuh dengan selang disesuaikan skala peta.
Selanjutnya ada hasil diskusi dari kelompok 5B ini. Yang pertama, konservasi dan perlindungan lingkungan. Mangrove merupakan ekosistem vital yang berfungsi sebagai pelindung garis pantai dari erosi, tempat berkembang biak berbagai spesies laut, dan penyerap karbon. Nah, SNI yang mengatur survei dan pemetaan mangrove ini membantu memastikan bahwa ada data yang dikumpulkan akurat dan relevan untuk upaya konservasi. Selanjutnya, pengelolaan sumber daya alam. Dengan adanya SNI ini, survei dan pemetaan mangrove dilakukan dengan metode yang standar dan teruji, sehingga data yang dihasilkan konsisten dan dapat dibandingkan. Ini penting untuk perencanaan pengelolaan sumber daya alam, termasuk rehabilitas dan restorasi mangrove. Selanjutnya, perencanaan tata ruang dan pembangunan berkelanjutan. Data yang dihasilkan dari survei dan pemetaan mangrove ini dapat digunakan oleh pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk perencanaan tata ruang yang lebih baik, dan sangat penting untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan tidak merusak ekosistem mangrove. Lalu hasil diskusi yang kelompok kami dapatkan yaitu ada pemenuhan kewajiban internasional. Indonesia merupakan salah satu negara dengan ekosistem mangrove terbesar di dunia. Dengan menerapkan SNI, Indonesia dapat memenuhi kewajibannya dalam pelaporan dan pelaksanaan kebijakan terkait lingkungan pada tingkat internasional, seperti dalam kerangka kerja Konvensi Keanekaragaman Hayati. Lalu, ada dukungan terhadap kebijakan dan regulasi. SNI ini memberikan pedoman teknis yang dapat digunakan oleh pemerintah dalam menyusun kebijakan dan regulasi terkait pelestarian dan pengelolaan mangrove, serta dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan survei dan pemetaan oleh pihak-pihak terkait. Lalu ada penguatan kapasitas dan pengembangan teknologi. Standarisasi dalam survei dan pemetaan mangrove ini mendorong pengembangan teknologi dan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang ini. Hal ini tuh dapat meningkatkan kualitas dan efisiensi dalam pengelolaan ekosistem mangrove di Indonesia. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.